Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalau lagi menulis iklan gitu ya, iklan properti gitu ya, Anda mengalami kesulitan nih. Gue mau bikin kata-katanya seperti apa sih? Apa sih yang mau bisa gue sampein sehingga orang nanti tertarik dengan iklan yang gue buat. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang copywriting formula for property. Jadi stay tune sampai akhir video karena ada beberapa tips di akhir video ini yang bisa merubah cara Anda menyampaikan copywriting kepada khalayak ramai gitu ya. Kepada target market Anda. Oke, kita langsung masuk aja, saya nggak mau bertele-tele. Kita akan membahas tentang copywriting formula for property. Yang pertama kali Anda perlu lakukan adalah riset market ya. Nah, ini penting banget karena dengan kita meriset dalam hal ini target market kita ya, siapa target market kita, who is your target market, maka kita nanti akan tahu ya bentuk iklannya seperti apa, pilihan gambarnya, pilihan kata-katanya sehingga nanti tepat kepada sasarannya ya. Karena nanti si who-nya ini kan kita tahu pain-nya di apa. Pain itu artinya dia punya keluhan apa gitu ya. Kemudian dia punya harapan seperti apa ya. Pekerjaannya dia apa ya, profesinya apa, itu nanti akan membuat kita jadi punya banyak ide-ide yang bisa kita aplikasikan dalam bentuk copywriting ya. Bisa juga kita bahas apa sih interest mereka, mereka sukanya apa gitu ya. Terus kebiasaan mereka juga apa, mereka misalkan belanja atau misalkan mereka seneng nonton gitu, macam-macam lah, nanti itu kita gali supaya itu tadi kita akan banyak sekali irisan-irisan yang bisa kita hubungkan gitu ya. Maksudnya beberapa ide-ide yang bisa kita gabungkan untuk kita bisa membuat copywriting yang baik gitu ya. Nah, berikutnya apa? Where are they gitu. Mereka ada di mana? Dalam hal ini karena kita bicaranya secara online gitu ya. Tapi bisa juga sih nanti secara offline juga bisa kita aplikasikan ini juga gitu ya. Where are they? Mereka ada di mana? Ya. Ya dalam hal ini misalkan dalam di digital marketing gitu ya, di online gitu ya, di internet, ya kita lihat apakah adanya di Instagram, apakah adanya di Facebook, atau adanya di YouTube gitu ya. Nah, itu bisa kita coba riset nantinya. Nah, terus kalau secara offline gimana? Ya secara offline kan kita nanti bisa lihat mereka adanya di mall kah, mereka ada di pabrik kah atau di mana gitu ya. Nah, itu nanti kan terkait dengan ya kita bikin bikin bannernya seperti apa ya supaya mereka nanti tertarik dengan uh, copywriting yang kita buat. Lalu yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah kita riset kompetitor. Ya, riset kompetitor tuh kalau saya sih lebih kepada kita bisa melihat atau mencontoh ya atau kita apa ya, kita bisa dong cari ide dari kompetitor kita yang ya iklannya bagus gitu ya. Makanya saya punya yang namanya swipe file ya. Jadi di komputer saya, di handphone itu kalau ada iklan yang lewat gitu ya, saya biasanya screenshot. Ada iklan yang bagus gitu yang menarik, misalnya iklan properti ya. Misalkan di Facebook gitu ya atau di Instagram gitu ya, itu kita screenshot gitu loh. Supaya nanti cara iklannya dia gimana sih, dia pakai platform apa sih ya. Kemudian juga kita sekalian ngecek tuh spesifikasinya dia, harga jualnya dia, desainnya seperti apa ya. Kemudian copywritingnya juga bisa kita tiru gitu loh. Jadi daripada pusing gitu ya mikirin copywriting yang ruwet gitu ya, mendingan kita lihat aja dari kompetitor. Nanti tinggal kita ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jadi seperti itu. Nah, di sisi lain kalau kita melakukan riset seperti ini dan kemudian kita kumpulkan ide-ide dari apa yang sudah dilakukan oleh kompetitor, tentunya nanti kita akan jauh lebih mudah ya itu tadi kita ATM gitu ya. Nextnya adalah, nah ini juga penting, kita juga harus memahami dan meriset produk kita sendiri gitu ya, supaya eh, jadi sebenarnya tugasnya copywriting itu kan menghubungkan antara produk kita dengan target market gitu ya. Jadi sebenarnya saya agak sedikit ini juga ya, kadang-kadang ada orang yang menggunakan copywriting ini untuk menghipnotis katanya gitu.
target market biar dibeli, yo beli 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 gitu loh. Padahal sebenarnya itu agak-agak tricky gitu loh. Khawatirnya itu nanti jadi agak manipulatif gitu ya. Kayak saya kemarin punya pengalaman ditelepon oleh salah satu pinjol gitu ya. Itu maksa banget untuk kita ambil offeringnya dia gitu. Dan itu canggih sebenarnya. Saya sendiri karena saya punya awareness cukup tinggi gitu ya. Ketika mendengarkan penawaran mereka tuh mungkin kalau orang yang lemah iman atau yang tidak bisa bernegosiasi gitu ya, itu bisa kena itu. Karena mereka menawarkan yang itu, ayo Pak, ini saya cuma minta datanya doang. Terus begini, apa nggak mau diambil? Terus menerus dia telepon bisa sampai 3 kali gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang, saya udah ditelepon beberapa kali, saya nggak mau, memang saya tidak mau gitu loh. Seperti itu. Tapi kan kalau orang yang tidak memiliki awareness seperti saya gitu ya, bisa jadi orang akan beli gitu. Nah, itu copywriting yang kalau saya bilang bisa jadi manipulatif. Nah, berbeda dengan yang kita lakukan, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini di video ini gitu ya. Kita melakukan yang namanya ya sesuai, kita punya produk apa gitu ya. Kita cari produk yang sesuai dengan target market kita gitu loh. Jadi ini bukan sesuatu yang manipulatif, tapi ini adalah sesuatu yang memperlancar sebenarnya atau mencocokkan produk kita dengan target market kita. Ya, karena jangan sampai kita berdosa juga ya. Kita punya copywriting yang memanipulasi orang. Enggak, kita tidak dalam rangka hal itu. Nah, makanya apa yang kita perlu riset dalam produk kita? Kita harus memahami yang namanya fitur dan benefit. Ya, fitur dan benefitnya. Jadi perbedaannya kan kalau kita menyampaikan fitur kan hanya lebih ke spesifikasi gitu ya. Misalkan one gate system gitu ya. Nah, kalau itu kan fiturnya. Nah, sedangkan benefitnya kalau kita punya kawasan one gate system, ya benefitnya adalah Anda akan merasa aman meninggalkan anak Anda di rumah ketika Anda bekerja gitu. Nah, ini kita perlu paham tuh fitur and benefit dari produk properti yang kita jual. Kemudian selling point-nya apa? Ya lokasi strategis, ya dekat mall, macam-macam lah seperti itu. Kemudian juga ada gimmick dan promo, ada quality, ada fasilitas, ada lokasi. Nah, teman-teman riset betul-betul keunggulan dari teman-teman gitu loh. Nah, sebenarnya nanti kalau kita sudah memahami produk kita punya product knowledge yang cukup kuat. Nanti kita tinggal mengkoneksikan dengan tadi, dengan riset target market kita, dia punya keluhan apa. Nah, kita menjawab dengan keunggulan dari produk kita terhadap keluhan mereka. Seperti itu. Jadi ini yang bisa Anda lakukan. Berikutnya adalah, nah kan tadi udah riset tuh, udah banyak beberapa informasi gitu ya yang bisa kita kelola gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan ide, kita mau bikin iklan yang kayak apa nih? Mungkin iklannya story copy, atau kita mau direct selling, mau kita buat seperti apa nih gitu ya. Karena tadi kan udah tinggal ngeramu aja tuh dari hasil risetnya gitu ya. Atau kita mau niru dari kompetitor. Nah, kita punya ide tuh, udah ada ide ya kan, ya dikumpulin ya mau seperti apa. Oke, udah dapat idenya, lalu yang berikutnya tulis headline-nya, langsung ditulis headline-nya ya. Misalkan rumah 2 lantai DP 0% di dekat stasiun Rawabuntu misalkan gitu ya. Langsung dibikin headline, beberapa headline. Itu supaya kita bisa nantinya menentukan apa yang mau kita sampaikan selanjutnya gitu ya. Nah, ini saya buatkan video khusus untuk headline, tapi untuk mungkin 2-3 video berikutnya ya. Makanya teman-teman yang belum subscribe ya, pastikan subscribe dan nyalakan juga loncengnya gitu ya. Karena nanti saya akan sampaikan nih bagaimana menuliskan headline yang powerful, killer headline gitu ya. Seperti itu. Tapi di video berikutnya seperti itu. Nah, kenapa kita tuliskan headline ini? Supaya tadi ide-ide kita nanti nggak lari gitu ya. Jadi kita bikin beberapa lah. Kalau saya biasanya 5-10 headline yang kita siapkan. Nah, berikutnya adalah flow. Nah, kita harus tahu nih flow-nya dari copywriting ya. Jadi struktur copywriting itu harus paham banget gitu ya. Ini mungkin juga nanti ada video khusus ya terkait dengan hal ini. Pada kesempatan kali ini saya coba secara general dulu tentang copywriting ya. Jadi teman-teman nanti harus paham tuh dari mulai headline sampai ke action, ke call to action-nya gitu loh. Apa yang mesti mereka lakukan. Ya, kita harus
tahu pain-nya tadi kan, harus tahu keluhannya si konsumen. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mereka yang mereka mungkin, gue beli di sini ntar rumah gue dibangun nggak gitu ya, terus legalitasnya beres nggak gitu ya, terus kapan ya, apa namanya, gue bisa proses akadnya gitu. Segala pertanyaan ya dan juga keluhan yang muncul ya itu sebisa mungkin nanti kita jawab di copywriting gitu loh. Kemudian nanti kita tulis tuh step by stepnya ya secara kerangka umumnya gitu ya, supaya nanti kita lihat flow-nya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah kita buat body copy-nya. Kan tadi kan kita udah mulai membuat step-stepnya tuh tadi tuh. Nah, baru nih kita tulisin full-nya dari headline sampai body copy-nya. Gitu loh. Karena tadi kita udah bikin langkah-langkahnya kan. Nah, kita ikutin. Nah, baru kita buat secara detailnya nih, secara lengkapnya body copy-nya. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah ya kita tulis closing statement-nya. Ya. Maksudnya closing statement tuh call to action-nya lah gitu ya. Nah, call to action-nya itu biasanya terdiri dari offer apa yang Anda tawarkan. Anda menawarkan apa? Gitu ya. Rumah 2 lantai ya kan, tipe 60-60, kamar 3, kamar mandi 3 gitu ya. Harga 800 jutaan misalkan gitu ya. Kemudian ada gimmicknya itu free BPHTB, free AJB, macam-macam lah itu. Itu offer kita. Ya. Kemudian apa lagi? Call to action. Jadi harus jelas kita ingin mereka melakukan apa. Klik tombol ini. Untuk lebih jelasnya atau untuk mendapatkan price list, klik tombol berikut ini. Anda ingin mendapatkan info lebih lanjut, klik. Nah, gitu loh. Anda ingin berbicara dengan marketing, ya, klik tombol warna ini. Nah, jadi harus jelas tujuannya. Jangan sampai nanti kita bikin sesuatu penawaran tidak ada satu action yang diambil oleh si audiensnya, mereka yang membaca gitu, target marketing gitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir biasanya kita buat yang namanya garansi gitu loh. Garansi itu maksudnya apa? Ya ini untuk bisa ya misalkan ya contoh ya, rumah pasti dibangun gitu ya. Terus kemudian jika Anda batal gitu ya, maka DP bisa kembali atau booking fee kembali gitu loh. Jadi membuat mereka yakin untuk bertransaksi dengan kita. Jadi harus ada garansi-garansi yang bisa kita informasikan ke mereka sehingga membuat mereka menjadi semakin kuat keyakinannya untuk bertransaksi dengan kita. Nah, ini juga kadang-kadang kita keburu nafsu nih, udah tulis copywritingnya full gitu dari headline, body copy sampai ke call to actionnya, ya kita langsung upload aja tuh, kita langsung posting gitu loh. Padahal sebenarnya kadang-kadang nih ya, karena kita mungkin terlalu sering ngetik gitu ya, terus juga sering kita baca beberapa kali, itu rasanya tuh kayak udah oke gitu ya. Nah, kalau saran saya sebelum Anda nanti posting atau Anda rilis gitu ya, baca berulang-ulang dan kasih jeda. Ya jadi mungkin sekarang kita baca nih, terus setelah itu kita tinggalin dulu. Ya. Nah, nanti kita lihat lagi, itu biasanya kalau kita lakukan seperti itu akan kelihatan tuh, oh ternyata ada yang kurang. Oh ternyata ada yang mesti gue perbaiki. Gitu loh. Sehingga nanti ada ide-ide fresh yang bisa kita tambahkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir ya tentunya ini adalah yang paling penting ya, itu kita posting. Ya, kita posting supaya kita tidak lagi merasa ragu gitu ya. Dan ini adalah tugas kita sebenarnya untuk kita tes dan ukur. Kita lihat nih ternyata awalnya kan kita merasa wah kayaknya copywriting gue udah keren nih gitu loh. Tapi begitu dirilis ternyata tidak ada yang merespon. Nah, makanya tadi kan kita buat beberapa alternatif. Ya, membuat beberapa targeting. Sehingga nanti kita akan lihat ya, copywriting yang mana yang akan diterima oleh masyarakat gitu, oleh orang-orang. Nah, bonus tipsnya. Jadi teman-teman, kenapa kita wajib menguasai copywriting? Karena teman-teman, nanti kita wajib mengaplikasikan copywriting itu di semua sales proses kita.
Bayangin tuh, ya. Jadi dari mulai kita marketing itu kita menggunakan copywriting, ya. Misalkan di Facebook Ads, di IG Ads, di YouTube Ads, ya, di marketplace, ya, di postingan IG kita, di postingan sosial media kita, di postingan story kita itu semuanya menggunakan copywriting. Jadi wajib teman-teman mengetahui dan memahami dan juga menguasai dengan baik copywriting itu sendiri. Lalu ketika sales pun kita harus paham ilmu copywriting ini juga karena nanti ada yang namanya script. Nah, script ini adalah cara kita berkomunikasi dengan konsumen. Itu juga sebenarnya mengandung kata-kata copywriting sih kalau sebenarnya. Jadi ada kayak semacam flow yang kita pelajarin supaya nanti ketika kita bicara sama konsumen itu menghasilkan closing yang powerful. Oke. Jadi singkat aja tips yang Bang Omar sampaikan kali ini, ya. Tentunya buat kamu-kamu, ya, buat Anda-Anda, buat lu pada gitu ya yang mau belajar tentang strategi properti, ya itu bisa klik link di deskripsi ya untuk super agent course gitu ya. Insya Allah akan diadakan secara rutin gitu ya. Kemudian buat yang belum subscribe tentunya silakan klik tombolnya dan juga notifikasinya karena nanti kita akan lebih detail nih bicara tentang copywriting gitu ya. Nah, yang terakhir teman-teman, dari semua yang tadi disampaikan mungkin teman-teman ada 1 dan 2 hal yang ingin ditanyakan. Nah, silahkan komen di bawah ya, di kolom komen ya, untuk menanyakan apa yang belum paham gitu ya. Atau bisa juga mungkin teman-teman kasih masukan. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya tetap semangat ya karena kita butuh semangat untuk closing. Always be closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.